Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada aparat untuk menangkap kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar sekolah serta menembak pesawat kargo yang akan mendarat di Oksibil Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Fokus kita memang kesejahteraan. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengakui situasi keamanan di Papua memang belum sepenuhnya kondusif, terutama di wilayah pegunungan. Oleh karena itu, Wakil Presiden menegaskan pemerintah juga tetap mengerahkan aparat untuk menjaga keamanan, di samping mengedepankan pendekatan kesejahteraan di Papua. Wakil Presiden menekankan aparat harus lebih siap dan tegas dalam menindak KKB agar masyarakat terlindungi. Fokus kita memang kesejahteraan, tetapi juga keamanan. Nah, masalah keamanan yang belum kondusif di daerah, terutama di daerah pegunungan ini kita minta supaya ada langkah-langkah lebih tegas untuk pertama melindungi masyarakat dari gangguan KKB, kelompok bersenjata, dan juga mengawal dengan lebih ketat lagi. Diketahui KKB kembali berulah di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. KKB telah membakar sekolah hingga menembak pesawat kargo yang akan mendarat di Oksibil Pegunungan Bintang. Wakil Presiden menyebut pemerintah saat ini telah fokus dalam kesejahteraan dan keamanan di Papua. Dan pemerintah juga terus meminta terkait dengan pengamanan dipertegas, terutama di Papua Pegunungan. Kita awali berita pertama, Saudara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para simpatisan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB berbesar hati dan legawa atas penangkapan Lukas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini KPK menangkap Lukas NMB karena mempunyai bukti-bukti yang cukup dalam perkara yang kini tengah diusut. Wapres menekankan bahwa langkah tersebut juga dilakukan KPK terhadap para tersangka kasus korupsi lainnya, bukan saja pada Lukas NMB. Wapres mengajak para pendukung Lukas untuk menunggu proses hukum yang menjerat Lukas NMB. Saat ini, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB resmi dijebloskan ke rumah tahanan negara KPK pada Pom Dam Jaya, Guntur. Saya kira tidak ada pengecualian ya. Gubernur yang lain juga bisa. Jadi kalaupun Lukas NMB juga melakukan hal yang sama, tentu dia akan diperlakukan yang sama ya. Karena itu kepada para pendukung, saya kira supaya juga bisa memahami itu dan berbesar hati dan legowo, karena memang sistem kita Indonesia, ya siapa saja yang terbukti, nanti kan terbukti apa tidak itu tergantung dari hasil pemeriksaannya. Lukas akan ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Januari 2023 dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lembaga anti rasuah memproses hukum Lukas atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia diduga menerima suap 1 miliar rupiah dari Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijantono Laka terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua. Saat ini Rijantono sudah ditahan KPK.